Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca dan mentalaah hasyiah Thalathatil Usul. Kita sampai di halaman 48. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala, maka dalil kalimat syahadat adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim wa maknaha la ma'buda bihaqqin illallahu. Penjelasannya mulai di catatan kaki 1. Hada ini adalah sur'un, permulaan dari musannif fi bayan, menjelaskan dalil-dalil 5 rukun Islam. Syahada itu kurang dal berarti ya itu ya. Wa syahadatu, dan syahadat maknanya adalah khobarun qati', berita pasti. Wa utliqa labdu syahadati, kata-kata syahadah jika disebutkan tanpa keterangan lebih lanjut maka maknanya adalah syahadat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena la ilaha illallah adalah persaksian yang paling agung yang ada. A'dhamu syahadah, persaksian yang paling agung, memberikan persaksian untuk ala a'dhami masyhudin bihi, objek persaksian yang paling agung. Sehingga falayan sarifu al-itlaqu, penyebutan kata-kata syahadah tidaklah tertuju illa ilaiha, kecuali pada syahadat la ilaha illallah. Allah bersaksi bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Artinya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa huwa wahdahu. Tidak ada sesuatu yang disembah yang berhak yang ada di alam nyata ini kecuali Dia, Allah semata. Maka Allah adalah ilah, sesembahan yang berhak disembah. Dan siapa saja yang diklaim pada dirinya ada uluhiyah, hak untuk disembah selain Allah, maka itu adalah kebatilan yang paling batil, kesesatan yang paling sesat. Maka Allah adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, al-ilah al-haq, yang maknanya al-mustahiqu lil ibadati wahdahu, yang hanya Dia yang berhak untuk mendapatkan ibadah tanpa kulli ma siwahu, yang lainnya. Nah, apa makna syahadah? Perkataan ibarat, perkataan para ulama salaf tentang pengertian syahadat itu taduru, berputar pada yang pertama hukum, yang kedua keputusan atau memutuskan, al-i'lam menginformasikan, al-bayan menjelaskan, al-ikhbar mengkabarkan. Kesimpulannya, kata Ibnul Qayyim dan yang lainnya, tidak ada pertentangan antara 5 makna ini. Ya, maka siapa yang bersaksi la ilaha illallah misalnya, maka berarti dia telah menetapkan hukum dan keputusan, menghukumi, kemudian memutuskan, di samping itu memberikan informasi dan menjelaskan serta mengkabarkan bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Maka karena persaksian itu mengandung perkataan seorang saksi, berita dan perkataannya, di samping itu mengandung al-i'lam, menginformasikan, ikhbar, memberitahukan, wabayan, dan menjelaskan. Wa awwalu maratibiha, dan
step awal dari orang yang memberikan persaksian, pertama tahu dan berilmu dan mengetahui. Berilmu dan mengetahui. Setelah itu meyakini, yang kedua meyakini benarnya objek persaksian. Setelah itu yang ketiga dia mengatakannya. Saksi ini mengatakannya. Yang keempat dia menginformasikan orang kepada pihak lain apa yang dia persaksikan. Yang kelima ilzamuhu bimatmunihi, dia konsekuen dengan isinya. Ini step-step orang memberikan persaksian. Persaksian dalam pengadilan misalnya. Saksi nikah itu di antara fungsinya adalah memberikan persaksian bahasanya pengantin perempuan setuju dan rela dinikahkan dan tidak dipaksa. Itu saksi nikah. Maka yang pertama dia tahu ada perempuan namanya ini dan dia setuju. Perempuan A ini setuju dinikahkan dengan B. Harus tahu. Tidak boleh jadi saksi nikah tapi dia tidak tahu. Saya tidak tahu si A itu laki atau perempuan. Tidak boleh. Dia setuju ataukah tidak dikawinkan. Saya tidak tahu. Tidak bisa. Langkah step pertama jadi saksi itu ilmun wa ma'rifatun. Setelah itu yakin memang betul si A ini setuju dinikahkan dengan B. Kemudian dia omongkan, saya saksinya. Saya saksi pernikahan ini. Dalam pengertian saya saksi kalau si A setuju nikah dengan B. Kemudian ini diinformasikan kepada orang lain, mungkin penghulu atau masyarakat luas. Dan dia konsekuensi dengan isi persaksiannya. Ada lima langkah. Maka ini ada faedah tentang maratibus syahadah. Step-step dalam persaksian. Sebagaimana tadi ada 5 makna syahida, asyhadu. Ketika seorang mengatakan asyhadu, maka ada 5 makna di balik kata-kata asyhadu. Artinya ahkumu, artinya aqdi, artinya u'limu, artinya ubayyinu, artinya ukhbiru. Dan syahadat persaksian Allah untuk dirinya dalam masalah keesaan dan menegakkan keadilan semuanya mengandung 5 atau 4 adil maratibul arba, 4 1 2 disimpulkan 4. Ilmuhu bidzalika wa takallumuhu bihi, ini jadikan 1. Allah mengetahui hal itu dan mengatakannya. Atau ilmuhu bidzalika 1. Takallumuhu wa i'lamuhu wa ikhbaru. Kemudian takallamuhu bihi, kemudian i'lamuhu wa ikhbaru li khalqihi bihi. 4. Wa amruhum wa ilzamuhum bihi. Ilzam bukan konsekuensi, maaf. Dia mengharuskan orang lain untuk menerima konten persaksian. Karena demikian yakinnya dia dengan persaksian, dia
paksa orang lain untuk menerima isi persaksian. Maka empat hal ini, mengetahui hal itu, kemudian mengatakannya, kemudian yang ketiga menginformasikan dan mengkabarkannya kepada makhluk, kemudian yang keempat memerintahkan makhluk dan mengharuskan makhluk dengannya. Ya, kemudian ada uraiannya. Wa amal ilmu, tadi al-martabatul ula, step pertama al-ilmu. Fasyahadatu, maka persaksian, tatadhammanuhu, mengandung ilmu, daruratan, dan ini sebuah keniscayaan. Wa man takallama bihi, dan siapa yang mengucapkannya, maka dia telah bersaksi tentangnya. Dan kata-kata syahida, asyhadu, digunakan untuk dalam pengertian al-i'lam, menginformasikan, wa tadullu alal amri, dan menunjukkan satu perkara. Dan persaksian Allah adalah a'dhamu syahadatin fil wujudi, persaksian yang paling agung yang ada di dunia nyata ini. Memberikan persaksian bahasanya la ilaha illahu, memberikan persaksian bahasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah, satu-satunya yang memiliki sifat ilahiyah, yaitu berhak untuk disembah. Min a'dhami syahidin, ini persaksian yang diberikan oleh saksi yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa. Ala a'dhami masyhudin bihi, memberikan persaksian untuk objek persaksian yang paling agung, yaitu keesaan Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada persaksian yang lebih agung, lebih mulia, lebih kokoh dibandingkan persaksian Allah Ta'ala untuk dirinya tentang uluhiyah. Dan persaksian Rabbul Alamin la yanqusuhu syai'un albattata, tidak ada satupun yang menguranginya sama sekali. Al-Kalbi menyebutkan bahasanya ada dua pendeta dari negeri Syam, keduanya datang menemui Nabi SAW dan menyampaikan, informasikan kepada kami tentang persaksian paling agung dalam kitabullah. Maka Allah menurunkan ayat ini, syahidallah annahu la ilaha illahu, dan seterusnya. Lantas keduanya masuk Islam. Nah, ini riwayat sababun nuzul dari Al-Kalbi. Selanjutnya, dan para malaikat pun memberikan persaksian kepada Allah bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah. Sebagaimana Allah pun memberikan persaksian tersebut untuk dirinya yang suci. Dan para ulama juga memberikan persaksian tentang hal itu, bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah. Wa fusirat, apa ini? Dan ditafsirkan syahadah bil ikrar, dengan ikrar, wa bitabyin, menjelaskan, wa idhar, dan menampakkan. Wa istishhaduhum, dan meminta orang-orang yang berilmu untuk jadi saksi, fihi, dalam hal ini terdapat ta'dilun, pujian, wa tazkiyatun, dan pujian untuk orang yang berilmu. Karena mereka naik sampai ke level ini. Alladzi, kembali ke maqam, level yang Allah meminta mereka menjadi saksi dalamnya. Memberikan persaksian tentang wahdaniyah, keesaan Allah Azza wa Jalla. Supaya hilangnya dan tidak adalah pengingkaran orang-orang yang mengingkari dan klaim al-mubtilin ahlil batil. Maka potongan ayat ini, wa ulul ilmi qa'iman bil qisbi fihi a'dhamu hathin laka ala talabil ilmi. Motivasi paling besar bagi Anda wahai pembaca untuk mencari ilmu. Karena Allah memberikan persaksian dan meminta para malaikat untuk jadi saksi
dan meminta ahlul ilmi orang yang berilmu untuk jadi saksi. Fa fi hadhihi syahadati, maka dalam persaksian ini terdapat tingginya derajat orang yang berilmu, di mana mereka diminta untuk jadi saksi ala ma syahida bihi rabbul alamin, dalam objek persaksian yang telah dipersaksikan oleh Rabb semesta alam. Ya, sanjungan apakah yang lebih mulia daripada sanjungan ini alaihim untuk mereka, dan pujian untuk mereka. Wa syahadatu lahum, dan persaksian dari Allah untuk mereka bahasanya mereka orang-orang yang berilmu. Ya, dan Allah jadikan mereka orang-orang yang berilmu hujah atas orang yang menyanggah, orang-orang yang mengingkari persaksian. Fadalla ala fadlil ilmi, maka ini menunjukkan istimewanya ilmu. Dan dalam hadis yang diperselisihkan ulama dhaif ataukah hasan, Nabi SAW menyampaikan yang memikul ilmu ini dari setiap generasi uduluha, itu lamnya kejauhan itu, nggak boleh ada spasi itu. Kalau ada spasi jadinya aduun laha bacanya. Ini kalau ada dikasih spasi jadi aduun laha gitu. Kalau nggak cermat ini. Ternyata perlu mepet ya, sehingga jadi uduluha. Mepet dan tidak itu punya maknanya. Mepet dan tidak itu ada makna di baliknya. Tidak mepet itu ada maknanya, mepet ada maknanya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk huruf lam ini, namun juga berlaku dalam banyak. Kalau suami istri kemudian suka mepet-mepet, nah itu ada maknanya. Kalau pisah ranjang ada maknanya. Gitu. Maka sesuatu bisa dibaca dengan pembacaan yang berbeda dari sisi mepet dan tidak. Kata Nabi, kalau inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal audiyah minasyaitan. Kalau orang itu musafir bareng, nggak mau duduk mepet-mepet, itu kena godaan setan, kata Nabi. Pisah ke sana kemari, ini nggak mau duduk berdekatan, ini minasyaitan, kata Nabi. Kalau ini konteks hadisnya tentang rombongan safar, dari kata Sa'al Albani ini berlaku untuk semua. Orang satu majelis pilih jaga jarak bukan karena sebab corona, ini maka ini minasyaitan. Kalau dia mau kemudian berdekatan secara fisik, itu menunjukkan adanya kesatuan hati. Wahada a'dhamu muraghibin fil ilmi, dan ini adalah motivasi yang paling besar atau yang luar biasa untuk ilmu. Wa in zahida fihi al-aktsar, meskipun banyak orang yang zuhud dengan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Alladhi huwa nurul qalbi wa hayatuha. Masya Allah. Maka ilmu agama adalah cahaya hati. Maka tanpa ilmu agama berarti hati itu gelap. Hati itu gelap. Dengan ilmu agama maka hati itu terang. Wahayatuha, dan kehidupannya dan sumber kehidupan hati. Orang yang jauh dari ilmu agama hatinya mati. Orang yang senantiasa bersama dengan ilmu agama hatinya dalam kualitas hidup yang sempurna. Orang yang jarang-jarang bersama ilmu agama maka hatinya hidup namun dengan kualitas hidup yang tidak sempurna. Wa ghairuhu, sedangkan selain ilmu agama adalah ilmu nisbi dan idhofi.
idhofi itu dikaitkan. Jadi dia manfaat ataukah tidak dikaitkan penggunaannya, dikaitkan niat orangnya gitu. Sedangkan kalau ilmu agama itu ya zatnya itu adalah cahaya hati dan kehidupan hati. Nah, zat ilmu itu sendiri. Sehingga jika tidak demikian itu error orangnya gitu. Ya, tapi kalau ilmu yang lainnya tidak demikian. Ya, ilmu nisbiyun idhafiyun. Imma ila umur dunyawiyah. Boleh jadi dikaitkan dengan perkara duniawi atau ulum hisabiyah atau ilmu perhitungan atau hitung-hitungan. Wasinaiyah dan ilmu keterampilan dan yang lainnya. Wa ahluhu dan pemilik ilmu selain ilmu agama laisu min ahlil ilmi. Tidak mendapatkan label global ahlil ilmi. Namun disebut ahli ilmu titik-titik. Ahli ilmu matematika, ahli ilmu biologi, ahli ilmu fisika gitu. Tidak ahlul ilmi secara itlak. Itlak itu tidak ada keterangan tambahan di belakangnya. Ya, kalau cuma semata-mata ahlul ilmi maka itu untuk ilmu agama. Kalau untuk yang lainnya ya itu harus ada keterangan tambahan di belakangnya. Ahlu ilmi fisika, ahlu ilmi biologi, ahlu ilmi ya, matematika dan seterusnya. Nah kalau yang ahlul ilmi tanpa keterangan tambahan itulah yang manusia-manusia yang Allah minta untuk jadi saksi. Sehingga kesimpulannya fala yutlaq hadal ilmu, maka ilmu itu tidaklah disebutkan tanpa keterangan lebih lanjut kecuali untuk illa ala ilmi syar'i ad-dini, kecuali untuk ilmu syar'i dan ilmu agama. Dan ilmu syar'i yang dimaksudkan dan yang terpuji adalah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, itulah yang ilmu yang terpuji. Dan ada penjelasan yang menarik dari Sa'id Sa'di tentang apa itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Di buku fawaidnya Sa'di, Majmu'ul Fawaid Waqtinasul Awabid, halaman 50. Ya, Nabi kata saya Ibnu Sa'di rahimallahu taala, ta'awadha sallallahu alaihi wasallam min ilmin la yanfa'. Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Wa dzalika umurun, dan ilmu yang tidak manfaat itu ada beberapa macam. Disampaikan ada 4 macam ilmu yang la yanfa'. Disampaikan ada yang pertama adalah ulumud darah dararan mahdhan. Ilmu yang pengetahuan yang murni berbahaya atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya al-ulumus sihr, ilmu sihir, perdukunan, mujarobat atau teman-temannya. Ya, demikian juga termasuk dalam hal ini ta'alumul batil bi ghairi basiratin bil haqqi. Belajar tentang kebatilan padahal belum punya ilmu tentang kebenaran. Belajar kristologi padahal ilmu keislamannya belum mapan.
Ya, belajar tentang ateis padahal belajar akidahnya belum tuntas. Maka ini ilmu yang la yanfa' yang pertama. Yang kedua, al-istighalu bil ulumil lati tusghilul abda anil umur nafi'ati hatta al-mubahati. Tersibukkan dengan berbagai macam ilmu yang menyibukkan seorang dari hal yang bermanfaat meskipun itu ilmu yang mubah. Ya, ilmu yang mubah namun menyibukkan diri dari hal-hal yang manfaat. Ya, berbagai macam pengetahuan yang mubah, ya, tentang boleh jadi pengetahuan tentang handphone, pengetahuan tentang internet, pengetahuan tentang desain, pengetahuan tentang yang lainnya yang mubah. Ya. Namun sibuk dengan hal tersebut sehingga aktivitas yang manfaat atau jauh lebih manfaat itu terlalaikan. Sibuk kemudian tentang berbagai hal tentang handphone, desain dan yang lainnya, namun karena asik dengan hal itu sampai sholatnya telat-telat. Dia sibuk dengan hal yang ini, sibuk dengan hal yang mubah. Namun menyebabkan hal yang manfaat dari ini ditinggalkan. Karena sibuk dengan hal itu. Sibuk dengan hal tersebut ya sampai sibuk dengan ilmu yang bermanfaat ini sampai Ramadan sudah hampir separuh ini mushafnya belum disentuh. Sibuk dengan hal itu. Sibuk desain atau yang lainnya. Ya, kemudian yang ketiga, al-ilmu syar'i alladzi la ya'malu bihi sahibuhu. Ilmu agama yang tidak diamalkan oleh orangnya. Artinya tahu kebaikan namun hal-hal yang baik ditinggalkan. Padahal tahu kalau itu baik. Tahu kejelekan namun tetap dikerjakan. Kemudian yang keempat, ilmu yang tidak manfaat yang keempat, al-istighalu bil ulum tabiati, sibuk dengan ilmu-ilmu empiris, ilmu kealaman, ilmu alam, biologi, fisika, kimia, ilmu falak, astronomi, dan yang lainnya. Idza a'rada sahibuha 'anil ulumid diniyati. Ini sibuk sehingga jadi pakar IPA dan yang lainnya. Ya, ini adalah ilmu yang tidak manfaat jika menyebabkan orangnya masa bodoh dengan ilmu agama. Dia sibuk dengan ilmu tersebut sehingga tidak punya waktu dan tidak mau menyempatkan untuk belajar ilmu agama. Ya, sibuk dengan itu sampai mendalam, pakarnya, ahlinya, namun baca Al-Fatihahnya belepotan. Ya, sudah jadi profesor di matematika, di fisika, di kimia, namun baca Al-Fatihahnya amburadul. Ya, gambarannya demikian. Maka ini sibuk dengan ilmu yang tidak manfaat. Dan kata beliau, al-iktisar 'alaiha, mencukupkan diri dengan ilmu ini ilmu alam ini
itu menyebabkan orangnya sering-seringnya sombong dan sombong. Yatakabbar bi alal haqqi. Sombong dengan kebenaran, mengilmui kebenaran ataupun mengamalkan kebenaran. Ya memang demikian. Kalau dia mencukupkan diri dengan ilmu ini, kemudian dia sudah jadi orang besar di situ, ya kalau mau belajar ilmu agama sulit. Dia jadi profesor, tapi Al-Fatihahnya belepotan. Belajar tahsin Al-Fatihah ya tidak mau. Gengsi, itu sisi ilman. Wa amalan, ataupun dari sisi amal. Kama huwa musyahadun, sebagaimana bisa disaksikan pada orang-orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu kekinian murni. Namun dia zuhud dengan ilmu agama. Namun dia tidak suka dengan ilmu agama, tidak mau belajar ilmu agama. Maka bisa disaksikan kalau dia sombong. Dan ini kebalikan dari ilmu agama. Ilmu agama yang benar menghasilkan ketawaduan. Semakin tinggi, maka jika itu betul cara belajarnya, maka dia akan semakin merendah. Dan hanya dengan ilmu yang beliau sebut dengan ilmu tabi'iyah. Ilmu-ilmu empiris. Maka mencukupkan diri dengannya, ini yang jadi penting adalah al-iktisar alaiha, kata kuncinya. Mencukupkan diri atau kemudian zuhud dengan ilmu agama, ini membuahkan kesombongan. Kemudian ilmu yang manfaat. Kalau Syekh Sa'di, ilmu manfaat itu tidak terbatas ilmu agama. Kalau beliau tidak terbatas pada ilmu agama. Beliau katakan wa amal ulum nafiat, ulum jamak ya. Ilmu-ilmu yang manfaat. Yang pertama, fahiya ulumuddin. Ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah. Kemudian yang kedua, wa ma'an a'ana 'alaiha min ulumil arabiyyati bi anwa'iha. Ilmu-ilmu yang membantu ilmu agama. Misal ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam variannya. Ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada sastra dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ilmu nafi' yang ketiga, ma ilmu fihi isinya islahu lid-dini wa dunya. Memperbaiki agama dan dunia, memperbaiki keadaan, memperbaiki akhlak. Maka di sini di poin yang ketiga bisa masuk kepadanya ilmu dunia. Karena memperbaiki dunia. Namun bisyarti ayyakuna dinu fiha huwal aslu. Dengan syarat agama, iman, nilai-nilai keimanan itu dijadikan sebagai pondasi. Maka ilmu-ilmu duniawi ini tidak boleh punya prinsip ilmu untuk ilmu. Tidak boleh kemudian punya prinsip ilmiah itu bebas nilai. Tidak boleh. Harus nilai dasarnya agama. Din harus jadi nilai dasar. Din harus jadi nilai dasar kalau mau tergolong ilmu yang manfaat. Tapi kalau prinsipnya ya ini sains untuk sains, gitu. Ya, maka ya, itu bukan ilmu yang manfaat.
jika pondasinya itu. Namun bisyarti ayakuna ad-dinu fiha wal aslu. Agama, nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam itu jadi nilai dasarnya. Wa ghairuhu tab'un lahu wa mu'inun alaihi. Sedangkan yang lain itu mengikuti dan membantu. Ini kembali ke hasyiah. Qa'iman bil qisti. La ilaha illahu la ilaha illahu al-azizul hakim. Qa'iman bil qisti artinya qa'iman bil adli, menegakkan keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahasanya dia menegakkan keadilan dalam keesaannya. Dan memberikan persaksian keesaannya dalam keadilannya. Tauhid dan keadilan adalah inti sifat sempurna. Maka rangkaian ayat Allah memberikan persaksian dalam keadaan menegakkan keadilan. Bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Sehingga qa'iman itu nasab karena jabatan hal. Sedangkan la ilaha illahu itu taukid untuk hal sebelumnya karena agungnya kedudukan tauhid. Kemudian Allah menyanjung dirinya sendiri, zat yang suci, dengan mengkabarkan kalau Dia adalah zat yang perkasa. Alladzi la yuramu janabuhu azmatan, yang tidaklah dikehendaki, tidaklah diinginkan janabuhu sisinya azmatan, keagungan dan kebesaran. Dan Dia Allah puji Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, bijaksana dalam perkataannya dan perbuatannya, syariat dan takdirnya. Maka ayat yang mulia ini mengandung ajalla syahadatin wa a'zamaha, persaksian yang paling mulia dan paling agung, persaksian yang paling adil dan yang paling jujur. Min ajali syahidin, dari saksi yang paling mulia, bi ajalli masyudin bihi, dengan objek persaksian yang paling mulia, dan mengandung keesaan Allah Ta'ala, bahasanya Allah adalah zat yang adil, zat yang perkasa dan bijaksana. Dan makna la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka makna kalimat yang agung ini, yaitu syahadat la ilaha illallah, adalah tiada ma'bud ay ma'luha, sesembahan bihaqin yang berhak disembah melainkan Allah semata. Duna kulli man siwahu, bukan yang lainnya. Bahkan semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, maka ibadahnya adalah abtalul batil, kebatilan yang paling batil, kesesatan yang paling sesat. Maka dalam kalimat ini terdapat peniadaan hak ibadah untuk selain Allah, dan menetapkan dan mengukuhkan ibadah itu milik Allah semata. La ilaha illallah itu siqa, kalimat yang dibawakan untuk menetapkan tauhid ilahiyah dengan dalalah mutabaqah, tidak sebagaimana perkataan sebagian orang yang bodoh yang mengatakan makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Fa inna maka la ilaha illallah wa in dalat alaihi, meskipun menunjukkan alaihi hal di atas, yaitu la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Hal di atas berarti apa? Tauhid rububiyah. Namun dia menunjukkan tauhid rububiyah dengan metode dalalah tadammun. Faya, maka la ilaha illallah itu dibuat asalnya untuk membahas tauhid ilahiyah, yang maknanya adalah mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah. Inilah tauhid yang
para rasul diutus dengan membawanya, berbagai kitab suci diturunkan untuk menjelaskannya dan menjelaskannya. Maka di sini disampaikan, maka la ilaha illallah itu menunjukkan tauhid uluhiyah dengan metode mutabaqah, ya, dengan dalalah mutabaqah, dan menunjukkan tauhid rububiyah dengan dalalah tadammun. Ini tadammun artinya salah satu unsur. Maka salah satu unsur pembentuk dari la ilaha illallah itu adalah tauhid rububiyah. Namun utuhnya, pemahaman utuh dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah itu diakui oleh orang-orang musyrik, Abu Jahal dan yang semisal dengannya. Dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, tanyakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari mendung dan dari bumi? Apakah dia adalah zat yang memiliki dan menciptakan pendengar dan penglihatan? Siapakah zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab Allah. Artinya annahu alladhi yaf'alu dzalika, itu semua Allah lah yang melakukannya. Maka mereka tidak berdebat dalam masalah ini dan mereka tidak menolak untuk mengakuinya. Oleh karena itu Allah membantah mereka, membantah kemusyrikan mereka dalam ibadah dengan pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah. Maka dengan tauhid rububiyah, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, Allah memberikan sanggahan berkenaan dengan tauhid ilahiyah. Kalau Allah katakan fakul afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, tidakkah kalian menjaga diri dari kemusyrikan, dari menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Maka mereka orang musyrik Arab, mereka mengklaim makna la ilaha illallah. Dan bahasanya la ilaha illallah itu menunjukkan ala ifradillah bil ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu mereka mengingkari kalau Allah itu hanya satu-satunya yang disembah. Dan mengatakan Allah itu satu-satunya yang disembah, mereka sebut ini mencaci maki sesembahan mereka. Mereka mengatakan Muhammad mencaci maki sesembahan kita. Mereka katakan apakah dia Muhammad menjadikan banyak Tuhan, hanya satu Tuhan saja. Banyak sesembahan jadi satu sesembahan saja. Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini satu hal yang sangat mengherankan. Ujab adalah level di atasnya ajib. Ajib itu mengherankan, atasnya lagi namanya ujab. Bahkan mereka menginginkan untuk menjadikan antara mereka dengan Allah perantara dan sekutu dalam ibadah. Fa inna nufusahum, karena sunyi jiwa mereka dan perasaan mereka telah bercampur dengan kemusyrikan. Ya, terjemah bebasnya, kemusyrikan telah menjadi darah dagingnya. Imtazat bisyirki, kalau diterjemahkan bebas demikian. Kemusyrikan telah menjadi darah dagingnya. Kalau mau lebih dalam lagi, tulang dan sumsumnya. Maka nasya'at alaihi, mereka tumbuh besar dalam kesyirikan. Wa alifathu, dan telah terbiasa dengan kemusyrikan. Maka fasaru, jadilah mereka seperti orang yang sakit, yang sudah rusak mizajuhu, yang tidak normal kondisi badannya, sehingga jika diberi makanan yang manis, orang yang sakit mengatakan hada murun, ini pahit, padahal itu tidak pahit. Namun mulutnya orang yang sakit, yang manis itu terasa pahit. Dan di mulutnya orang yang sakit manis itu terasa pahit, itu problemnya walakinnal afata min mizaji al-fasidi. Itu karena kondisi tubuh yang rusak, bukan karena makanannya yang bermasalah. Dan itu sebabnya adalah karena akalnya yang rusak.
Fakadzalika maka demikian juga kebenaran dan cahaya yang nyata yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebenaran ini menurut mereka dan orang-orang semisal mereka murun, pahit. Kenapa pahit? Karena berkenaan dengan amzijadihim, kondisi tubuhnya. Wal maksudu intinya mereka orang musyrik jahiliyah mereka telah mengetahui anna madlullah bahasanya kandungan la ilaha illallah adalah sesembahan itu hanya Allah semata. Wa bihadza ta'rifu maka dengan ini Anda mengetahui bahasanya madlul kandungan dari la ilaha illallah secara dalalah mutabaqah secara utuh itu adalah beribadah hanya kepada Allah. La ilaha itu meniadakan semua yang disembah selain Allah. Sedangkan illallah itu mengitsbat, menetapkan dan mengukuhkan kalau ibadah itu hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Maka ilah itu wazannya fi'al, maknanya maf'ul. Contohnya adalah kitab, maknanya maktub. Diambil dari alihay'alahu ilahatan, artinya menyembahnya. Maka ini sama persis. Ya. Lafdhan, redaksinya sama, maknanya sama. Jadi tasrifnya sama, maknanya juga sama. Maka ilah adalah sesembahan yang ditaati. Dan negasi dalam kalimatul ikhlas nama lain dari kalimat tauhid la ilaha maknanya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Fa idza qulta la ilaha jika Anda katakan la ilaha maka Anda meniadakan semua sesembahan selain Allah. Semua sesembahan selain Allah ditiadakan. Yakni artinya berbagai macam sembahan selain Allah yang banyak sepenuh bumi. Lakin bil batil wad dhalal. Kan tapi disembah dengan batil dan sesat. Kalau ilah sesembahan yang berhak untuk disembah itu adalah Allah semata. Wa alihatul musyrikin dan sesembahan orang-orang musyrik yang mereka menyembah sesembahan-sesembahannya selain Allah itu hanyalah sangkaan saja dari mereka dan karena itu adalah mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala afaritumul Lata wal Uzza. Kabarkan padaku tentang Lata dan Uzza sampai ayat tidaklah berhala-berhala itu kecuali nama yaitu nama ya, yang kalian berikan. Ya, nama yang diberikan adalah ini Tuhan, ini sesembahan. Yang diberikan oleh kalian dan nenek moyang kalian tidaklah Allah menurunkan hujah tentangnya. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan dan apa yang jadi keinginan jiwa. Padahal sungguh telah datang kepada mereka hidayah dari Rabb mereka. Kemudian ya, muthbitan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Dan isbat dalam kalimatul ikhlas adalah perkataan illallah. Wal mustasna fi hadil kalimah al-azimah. Dan adanya istisna dalam kalimat yang agung ini yang wadalalata dan menunjukkan ala itsbatil ilahiyah lillahi wahdah, menetapkan ilahiyah hanya untuk Allah semata, a'zamu min dalalati qaulina, lebih mulia dibandingkan kandungan ucapan kita Allahu ilahun. Maka kalau seorang mengatakan Allah ilahun atau Allah ilahi dengan la ilaha illallah, nah la ilaha illallah kalimat yang lebih mulia. Kemudian dalam la ilaha illallah itu lanya nafiyalil jinsi. Kemudian khobar lanya adalah isim marfu yang dibuang takdirnya hakun.
Illallah adalah istisna dari khobar yang marfu. Fallahu wal haqqu, maka Allah lah maka Allah lah yang berhak, dan ibadah kepada Allah semata itulah yang benar, dan ibadah kepada selain Allah itu manfiyah, tidak ada. Bila dengan la dalam kalimat ini Allah Ta'ala mengatakan dzalika bi annallahu wal haqqu, hal itu karena Allah adalah sesembahan yang berhak disembah, dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil, tidak berhak untuk disembah. Wal Qur'anu kullu, dan Al-Quran seluruhnya menunjukkan peneguhan bahasanya ibadah itu milik Allah semata. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Maka la ilaha illallah mengandung dua unsur. Yang keduanya adalah dua rukun la ilaha illallah. Yang pertama rukun negasi, yang kedua rukun penetapan dan pengukuhan. Maka fala ilaha, la ilaha itu nafian, rukun nafi. Meniadakan wujuda ma'budin, adanya sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sedangkan illallah itu isbat. Isbatul musbitan al-ibadata, menetapkan ibadah bagi Allah semata, duna kulli man siwahu, bukan yang lainnya. Maka negasi semata bukan tauhid. Tiada Tuhan, tentu bukan tauhid. Namun isbat semata Allah itu Tuhan juga belum tauhid. Fala buta minal jam'i, maka supaya terwujud makna dan pesan tauhid harus ada gabungan antara an-nafyu wal isbat. Kemudian syarat la ilaha illallah itu ada 8. Berilmu, yang ini meniadakan kebodohan. Yakin, maka syarat la ilaha illallah ada 8. Yang pertama adalah berilmu yang meniadakan kebodohan, yakin yang meniadakan keraguan, qabul yang meniadakan penolakan, kepatuhan yang meniadakan meninggalkan, ikhlas yang meniadakan kemusyrikan, yang keenam jujur yang meniadakan dusta, yang ketujuh cinta yang meniadakan kebalikannya. Kemudian tambahan yang ke-8 ini dari Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, dan kafir dengan bima siwallahi taala, dengan sesuatu yang dengan selain Allah. Tiada sekutu bagi Allah dalam ibadah, sebagaimana tiada ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan. Yakni artinya sebagaimana Allah adalah satu-satunya dalam kerajaannya, bahwa dulu, maka ini menunjukkan kalau Dia adalah satu-satunya dalam ibadah. Maka termasuk kezaliman yang paling zalim, Anda jadikan makhluk yang tidak menjadi sekutu bagi Allah dalam kerajaan, menjadi sekutu Allah dalam ibadah. Maha tinggi Allah dan Maha suci. Walihada yahtajju ta'ala, oleh karena itu Allah membantah orang-orang kafir Mekah yang mengingkari uluhiyah Allah dengan pengakuan mereka tentang rububiyah Allah. Karena tauhid rububiyah adalah dalil benarnya tauhid ilahiyah. Oleh karena itu maka musannif mengatakan sebagaimana Dia tidak punya sekutu dalam kerajaannya. Kembali ke matan. Wa tafsirah, dan tafsir la ilaha illallah yang menjelaskan makna la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali zat yang menciptakan aku, kemudian berikan petunjuk padaku, dan menjadikan la ilaha illallah kalimat yang agung dalam anak keturunannya, supaya mereka kembali. Maknanya tafsir syahadat la ilaha illallah yang telah kami jelaskan dengan penjelasan yang sempurna dari Al-Quran. Fa'innahu ta'ala, maka Dia Allah Ta'ala telah menjelaskan syahadat la ilaha illallah dalam kitabnya dalam banyak ayat, dan tidak menyerahkan
kepada para hamba-hambanya untuk menjelaskan maknanya. Tidak Allah serahkan pada siapapun selain Allah. Kemudian Allah Ta'ala kabarkan tentang hambanya, Rasulnya, kekasihnya, pemimpin orang-orang yang bertauhid dan nenek moyang dari semua para nabi setelah Ibrahim. Bahasanya dia berkata kepada ayahnya Azar dan kaumnya penduduk Babilonia dan rajanya yaitu Namrud yang mereka menyembah berhala. Katakanlah bahasanya aku berlepas diri dari semua makhluk yang kalian mimma ta'budun, berhala-berhala yang kalian sembah berupa authan, berhala-berhala. Maka innani bura'u mimma ta'budun mengandung makna la ilaha illallah. Innani bara'u mimma ta'budun, ini la ilaha illalladzi fatarani fa inna sayahdini, maka ini illallah. Tentang fatarani, maknanya di catatan kaki 3, ibtada'a khalqi, memulai penciptaanku, wa bara'ani, menciptakanku. Wa fi padanya makna la ilaha, makna illallah. Maka ayat ini menunjukkan sebagaimana pesan yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Oleh karena itu dikatakan la-nya adalah nafiyah lil jinsi, yang menurut bahasa para ulama nahwu disebut lam tabariyah. Maka Al-Khalil alaihissalam membebaskan, membersihkan para sesembahannya dari selain Allah. Namun, atau tadi Ibrahim ya, tabarra'a min alihatihim, Nabi Ibrahim berlepas diri dari sembahan mereka selain Allah dan namun tidak berlepas diri dari ibadah kepada Allah. Bal istasna minal ma'budina, dan dia kecualikan dari berbagai macam sesembahan, dia kecualikan Rabbahu, Rabbnya. Kemudian tadi apa? Penduduk Babilonia, rajanya Namrud, yang kanu ya'budunal asnam, yang mereka menyembah patung. Namun perlu diketahui, patung sesembahan kaum Nabi Ibrahim itu adalah representasi benda-benda langit. Maka ada berhala A, ini mewakili matahari. Ada berhala B, ini mewakili rembulan, dan demikian seterusnya. Itu al-asnam, itu patung kaum Babilonia, kaumnya Nabi Ibrahim. Maka ada perbedaan antara asnamnya kaum Nabi Ibrahim dan asnam kaum Nabi Nuh. Kalau asnam kaum Nabi Nuh itu merepresentasikan, mewakili simbol orang soleh. Simbolnya si A, B, C. Mereka semua orang soleh. Kalau patung sesembahannya kaum Nabi Ibrahim, representasi dan simbol benda-benda langit. Maka berhala A ini menggambarkan misalnya matahari, ini mewakili rembulan dan seterusnya. Fa'innahu sayahdini akan berikan petunjuk padaku, yaitu memberikan bimbingan kepadaku untuk agamanya yang lurus dan jalannya yang lurus. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beruswah dengan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh terdapat teladan yang baik untuk kalian dalam diri Ibrahim. Al-ayat. Kemudian wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi.
Nabi Ibrahim menjadikan la ilaha illallah sebagai kalimat yang abadi di anak keturunannya supaya mereka kembali. Maknanya Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, kalimat yang abadi pada anak keturunannya dan keturunannya meneladani Nabi Ibrahim via di dalamnya orang-orang yang Allah beri hidayah dari anak keturunannya. La'alam supaya mereka yaitu penduduk Mekah dan yang lainnya kembali kepada agama Ibrahim Al-Khalil sang kekasih Allah. Jadi ini Ibrahim Al-Khalil. Wal kalimatu hiya la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah dengan sepakat ahli tafsir. Ini, maka di sini ada ijma' ahli tafsir. Tentang makna apa? Kalimatan baqiyatan. Ini. Cuma alif tafsir kalimatan baqiyatan itu adalah la ilaha illallah. Fa'abara'an makna la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah diungkapkan dengan aku berlepas diri dari semua yang kalian mimma ta'alauna ila kalimatin sawa. Fa'abara'an makna la ilaha, maka makna la ilaha diungkapkan dengan innani bara'um mimma ta'budun. Dan diungkapkan untuk makna ilallah dengan illalladzi fatarani. Maka jelaslah bahasanya makna la ilaha illallah adalah berlepas diri ibadah kepada semua selain Allah. Dan memurnikan ibadah dengan semua bentuknya hanya untuk Allah. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan makna la ilaha illallah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Karena demikian banyaknya ya ta'adzaru hasruha, tidak mungkin untuk menghitungnya dan menyebutkannya satu persatu. Semacam firman Allah Ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memberikan putusan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Adalah wa fi alla ta'budun. Ma fi makna la ilaha, semakna dengan la ilaha. Maka kata-kata illa iyah, maka ini isbat. Isbat alladzi atsbatat, yang ini telah ditetapkan oleh la ilaha illallah. Karena tidak boleh mengungkapkan sesuatu kecuali maknanya. Maka dengan ini dan semacam itu Anda mengetahui bahasanya makna la ilaha illallah adalah an-nafyu wal isbat. Ya, nafi dari la ilaha, isbatnya illallah. Al-wala' wal bara', kawan dan lawan. Al-walaknya dari la ilaha, baroknya la ilaha, kemudian walaknya loyalitasnya illallah. Dan tajrid wa tafrid, pemurnian dan tajrid dan tafrid, penunggalan, jadikannya satu yang tunggal. Atau sudah dijelaskan tentang tajrid wa tafrid di kalimat selanjutnya. Aduh. Ya, tajrid wa tafrid ada penjelasannya. Wahadi tafasir dan tafsir-tafsir ini dan yang semisal kembali kepada pesan yang sama, yaitu tajrid ghairillahi anil uluhiyah, menelanjangi selain Allah dari hak untuk disembah. Dan tafrid sama dengan ifrad, kemudian menunggalkannya, menjadikannya dia tunggal untuk Allah semata, duna kulli man siwa, bukan yang lainnya. Maka berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah secara total. Maka siapa yang berkeyakinan semata-mata mengucapkan syahadat la ilaha illallah pasti masuk surga dan tidak akan masuk neraka, maka dia sesat, menyelisih kitab sunnah dan ijma' kesepakatan umat Islam.
Dan kita selesaikan la ilaha illallah. Kemudian dalil yang lainnya untuk tafsir la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai ahlal kitab, mari menuju kalimat yang adil antara kami dan kalian. Janganlah kami kita sembah kecuali Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidaklah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah isyhadu, aku bersaksi bahasanya kami adalah muslim. Ya, maka dalil syahadat tadi ingat, kalau disebut syahadat itu artinya syahadat la ilaha illallah. Ya, juga menjadi dalil syahadat adalah firman Allah Ta'ala, katakan wahai ahli kitab. Maka di sini ada perintah, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, marilah, halumu marilah ila kalimatin wahidatin, untuk kembali kepada satu kata bukan yang lainnya. Dan al-kalimah tutlak digunakan dalam bahasa Arab dalam pengertian jumlah mufidah. Sebagaimana di sini demikian juga sawa'an bainana wa bainakum. Sawa' bainana wa bainakum artinya adil. Nisbi di sini artinya adil. Tidaklah berselisih padanya seorang rasul, tidak pula kitab suci. Namun sama antara kami dan kalian tentang wajibnya, dan wajibnya atas kami dan kalian. Dan sudah diketahui bahasanya anal kalimata bahasanya kalimat la ilallah adalah kalimat yang dengannya Nabi mengajak semua manusia kepadanya. Karena tidak ada di alam-alam nyata selain kalimat tauhid. Indal istiqaq ketika diteliti, watatabuk dan ditelusuri. Karena Nabi SAW berkata kepada orang-orang Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Maka Nabi SAW mengatakan pada para pembahasa Quraisy, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Wahyal kalimatin adalah kalimat yang diserukan, didakwakan oleh para rasul kepada semua makhluk. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami utus sebelummu seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah kalian kepadaku. Maka jelaslah analisa tidak ada kalimat dalam konteks ini selain la ilaha illallah. Dan Allah Ta'ala telah menafsirkannya dengan hal itu. Kemudian makna kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya kita tidak mengesahkan kami dan kalian dalam ibadah kecuali kepada Allah. Maka jelaslah dari makna kata ini. Fa inna fi qauli, maka dalam kalimat alla na'budu illallah, maka ini terdapat padanya makna la ilaha illallah. Maka jelaslah bahasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik salib, patung, atau taghut, atau setan, api, dan yang lainnya. Wala syai'an ghairallah, dan hal-hal yang lain selain Allah. Bahkan kita mengisahkan Allah Ta'ala dalam ibadah semata, dia tiada sekutu baginya. Inilah dakwah sama para rasul. Maka jika mereka berpaling, ucapkanlah, saksikanlah bahasa kami muslim. Maknanya, atau sebelumnya, ya, janganlah sebagian kita menjadikan yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Artinya janganlah sebagian kita taat pada sebagian yang lain dalam maksiat kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian ya, jika mereka menolak, mereka membelakangi, cuek untuk memberikan respon, untuk mengisahkan Allah dalam ibadah, katakanlah kalian wahai umat Muhammad kepada mereka, bersaksilah bahasanya kami muslim, orang-orang yang tulus mengisahkan Allah tanpa yang lainnya. Artinya mereka menegaskannya dengan lisan, inakum, bahasanya kalian adalah muslim, dan bahasanya mereka itu kafir. Dan bahasanya kalian
Ya, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari kalian. Maka ini menunjukkan ala-ana wala buta, sebuah keniscayaan tidak boleh tidak harus Anda jelaskan kepada orang kafir sampai mereka faham dan yakin bahasanya mereka tidak berada di satu agama, dan bahasanya agamamu menyelisih agamamu menyelisih agama mereka. Ini tadi inamsinya mereka laisu ala din, tidak beragama, meskipun agamamu beda dengan agama mereka, yaitu agama yang mereka pegangi. Dan bahasa agama mereka itu khilafu dinika, tidak selaras dengan agamamu. Ini kita selesaikan tentang la ilaha illallah. Dan selanjutnya adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam.